Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Tuhan, semoga YouTube channel ini terus berkembang, terus bermanfaat bagi teman-teman semua. Pokoknya Lona cuman pengen YouTube channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi semua orang yang menontonnya. Ya, karena tujuan Lona dari dulu pengen banget menjadi tempat teman-teman semua untuk menceritakan permasalahan teman-teman semua gitu ya. Jadi cerita sedikit nih. Dulu tuh Lona tuh kenapa seneng banget, kepengen banget cita-citanya pengen bikin YouTube channel kayak gini. Karena Lona tuh seneng banget dengerin cerita orang, seneng ngasih support dan masukan buat orang-orang. Dan alhamdulillah sekarang kesampaian bisa punya YouTube channel untuk sebagai wadah bagi sahabat-sahabat kita yang ingin berbagi juga nih pengalaman mereka, supaya pengalaman mereka ini kalau di-share ke teman-teman semua di rumah tuh bisa semangat, bisa tahu bahwa oh ternyata nggak aku doang yang punya banyak hutang, ternyata nggak aku doang yang punya permasalahan yang parah gitu. Ternyata orang-orang juga diuji dahsyat ya sama Allah, tapi orang itu sabar gitu loh teman-teman, ya paham ya. Jadi alhamdulillah banget sampai detik ini support dari teman-teman semua tuh nggak berhenti-berhenti. Untuk YouTube channel ini perlu teman-teman ketahui bahwa YouTube channel ini nggak akan bisa berjalan selancar sekarang tanpa teman-teman semua. Jadi begitu pentingnya arti teman-teman semua bagi Lona. Ya, langsung aja kita bacakan cerita pengalaman sahabat kita ya. Singkat aja ya Mbak, saya Mbak N dari Banjarnegara. Tanggal 30 September kemarin saya ulang tahun Mbak yang ke-24. Terus saya berdoa sama Allah, ya Allah di umur yang ke-24 ini hamba enggak minta apa-apa. Hamba hanya minta kado terindah darimu. Karunialah keturunan yang soleh-solehah di rahim hamba ya Allah. Insya Allah hamba dan suami sudah siap menjadi orang tua. Setiap sholat 5 waktu selalu berdoa seperti itu Mbak. Dan sholat malam juga selalu berdoa, walaupun sholat malamku waktu itu lagi kadang-kadang Mbak. Mertuaku juga menjalankan sholat malam Mbak sambil ngebantu doain saya. Yang bikin saya terharu dan sedih Mbak Lona, di bulan kemarin iman saya lagi down banget. Bisa dibilang sholat malamku lagi jarang-jarang karena saya kerja dari pagi pulang malam. Kadang badan capek jadi kelewatan gak bangun malam Mbak. Tapi alhamdulillah mertuaku sudah mulai menjalankan sholat malam Mbak. Yang bikin saya sedih Mbak, bulan kemarin sholat malamku lagi down jarang-jarang. Tanggal 11 Oktober biasa haid, kok gak haid? Terus masih saya tunggu Mbak, biasanya kan haid saya sering telat. Udah pernah telat 10 hari ujungnya dites negatif Mbak. Dan kemarin takut ngecek. Saya Mbak takut ngeprank, masih saya tunggu dan malam-malam saya dimimpiin Mbak. Saya dikasih positif hamil. Pikiran saya ini hanya mimpi bunga tidur karena setiap ngecek pasti ngeprank hehe. Dan alhamdulillah sehabis sholat subuh saya cek Mbak, alhamdulillah dapet garis 2 positif. Ya Allah Mbak Lona, Masya Allah Mbak, bahagia banget Mbak Lona. Saya sampai nangis di kamar mandi, saya sampai sujud syukur di kamar mandi Mbak, sampai nggak mandang tempat, saking bahagia dan campur sedih terharu Mbak. Lalu saya mikir Mbak, ya Allah, Allah baik banget sama aku. Di saat iman aku lagi down turun bulan kemarin sholat malam bisa dihitung, biasanya saya rajin Mbak, cuman bulan kemarin lagi down, tapi Allah baik banget, Masya Allah, langsung ngabulin apa yang aku minta. Serasa bersalah banget Mbak, saking baiknya Allah sama aku, tapi aku sering melalaikan. Setelah dikasih garis 2 Mbak, saya langsung malamnya sholat tobat, minta ampunan sama Allah, langsung lanjut sholat malam, berterima kasih sama Allah karena Allah udah baik banget sama aku Mbak, Masya Allah. Kalau keinget sedih Mbak, penantian selama 10 bulan. Dan yang bikin sakitnya lagi Mbak,
Aku sering dikatain orang yang katanya susah hamil, yang katanya nggak hamil-hamil karena kecapean kerja, sakit banget rasanya Mbak. Dan aku sering dibanding-bandingkan Mbak, misal teman aku hamil dulu, aku belum, aku dibandingin katanya nggak bisa hamil. Sakit Mbak, sakit banget rasanya. Tapi aku percaya Allah Maha Baik, Allah Maha Adil. Saya percaya Mbak, secepatnya pasti Allah akan kasih. Alhamdulillah berkah dari kesabaran saya selama ini, akhirnya rencana Allah jauh lebih indah Mbak, Masya Allah. Ya ampun, aku jawab sama Mbaknya, Alhamdulillah Mbak, aku turut seneng banget. Bahkan kebahagiaan Mbaknya nyampe ke sini ya, seneng banget bisa ngebayangin gimana rasanya setelah penantian lama tiba-tiba dikasih positif sama Allah. Itu Lona pernah ngerasain banget. Dulu Lona nunggu tuh 3 tahun mau mencapai 4 tahun. Apa yang Mbaknya alamin, dimana teman-teman kita duluan hamil dan orang-orang yang kayak memandang kita tuh seolah-olah kita tuh mandul. Padahal yang bisa menentukan kita mandul atau enggak itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya Allah yang bisa menetapkan apapun kepada kita. Makanya dalam menghadapi omongan orang yang kayak gitu tuh, anggap aja itu ujian kesabaran ya. Karena setiap orang itu punya masalah masing-masing. Setiap orang pasti mengalami juga kok, walaupun dari segi yang lain. Mungkin kalau dari Mbaknya sama aku, itu dari segi susah punya anak waktu itu ya. Jadi omongan miring orang-orang gak jauh-jauh dari situ. Tapi orang lain juga pasti banyak yang kena omongan kanan kiri yang lebih parah, tapi mereka sabar gitu. Ada hal yang Lona rasakan, yang Lona pahami selama kita hidup ya teman-teman ya. Manusia itu dia akan diberi Allah ujian. Ujian itu nggak mungkin, mau kita serajin ibadah apapun, mau bahkan ustadz ustazah dan ulama pun juga diuji teman-teman. Nggak ada, tapi mungkin diperkecil ujiannya karena ibadah mereka sama pengendalian diri sama emosinya, permainan pikirannya sama hatinya, pengelolaannya udah jago banget kan. Jadi sebenarnya manusia itu akan terus diuji, tapi gimana cara kita menyikapi ujian itu, apakah kita bisa tenang, itu tuh semua berdasarkan iman kita dan berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Jujur, kalau dulu tuh Lona hanya fokus, hanya concern kepada ibadahnya saja. Jadi Lona tuh rajin, wah, tapi iman dan ketakwaannya belum masuk nih, belum masuk banget ke diri Lona ya. Tapi jadi gini, apa bedanya Mbak Lona? Nah, bedanya teman-teman, ini mudah-mudahan bisa nyampe ke kepikiran teman-teman semua ya, bisa ngebuka pikiran teman-teman semua. Lona rajin ibadah dari dulu teman-teman, tapi kerajinan ibadah Lona itu belum masuk banget ke keimanan Lona dan ketakwaan Lona kepada Allah. Contohnya, Lona rajin nih ibadah, tapi Lona ada perasaan menuntut Allah. Kalau orang yang iman dan ketakwaannya udah di level tinggi, menuntut tadi udah kurang teman-teman, karena dia yakin. Sama kayak teman-teman kalau ngelihat orang ke orang lain, ya misalnya ke orang sekitarnya, kalau dia udah punya iman dan takwa yang tinggi, dia mau orang sebelahnya itu jutek, mau orang sebelahnya tuh sinis, yang kayak dia ini kan gak punya anak gitu lah. Si iman dan takwa yang level tinggi ini, dia santai aja. Kenapa Lona bilang dia santai aja? Karena pengelolaan hati dan pikirannya udah main. Dia udah tahu ada sesuatu yang lebih besar di atas dunia ini, di atas hidup ini, yang memiliki kehidupan ini, yang berhak untuk membalas orang ini, dan yang berhak untuk menentukan apakah saya pantas atau tidak mendapatkan rezeki itu. Nah, itu orang yang iman dan takwanya udah level tinggi. Jadi dia gak mau buang-buang waktu untuk baper, yang kayak, kenapa ya orang itu jahat banget, pasti dia gak sholat. Nah, Lona kenapa bisa ngomong gini? Karena Lona udah pernah di posisi itu, dimana sholatnya, ibadahnya udah getol, rajin, tapi iman dan takwa tadi belum mantap gitu loh. Jadi Lona masih terpengaruh sama setan. Setan itu bisa berwujud apapun ya. Setan berwujud manusia pun juga banyak ya. Maksudnya manusia yang kayak setan pun juga banyak ya. Maaf ya teman-teman ya.
banyak kan gitu kan. Jadi manusia yang kelakuannya seperti setan, menggoda iman kita itu banyak. Nah, kenapa si Lona Sari ini yang udah rajin ibadah, wah getol, tapi menuntut sama Allah. Di situ, kenapa sih orang itu jahat ya Allah? Lihat aja, dia bakal dapet tuh balasannya. Ingat ya gitu, kayak diladenin. Padahal ingat, kalau orang yang sudah bisa mengelola hati dan pikirannya, dia sudah bisa bermain dengan hati dan pikirannya. Dia hanya sabar karena dia tahu bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar dalam ujian. Allah mencintai orang-orang yang dizolimi. Allah mencintai orang yang tak berdaya. Tidak ada daya dan upaya. Hamba bersabar, hamba udah gak tahu harus gimana ya Allah. Hamba serahkan lagi kepadamu. Maka dari situ otomatis Allah akan memberi balasan kepada orang yang berkomentar tadi, menzolimi kita tadi dengan ucapan dia dan sikap dia. Dan Allah akan menurunkan rahmat dan rezeki kepada kita yang udah sabar. Itu yang belum dipahami sama orang banyak. Makanya masih banyak pertanyaan, saya udah rajin ibadah, saya udah rajin sholawat dan tahajud, tapi pertolongan Allah gak ada. Sifat menuntut tadi itu masih tinggi. Kita menuntut Allah. Mana nih pertolongannya ya Allah? Sama kayak kita nih, udah baik-baik ke suami kita. Kita rawat suami kita rawat anaknya nih, anak kita juga ya. Tapi kita menuntut ke suami ketika dari pihak suami misalnya ngomongin kita, ngomentarin kita. Terus kita ngomong, saya ini udah baik ya selama ini, Mas. Saya udah urus kamu, saya udah urus anak kita, saya ini udah gak banyak tingkah. Tapi kok masih juga dikomentarin. Apa kurangnya saya? Nah, disitulah setan sudah bisa menguasai kita. Dimana timbul rasa angkuh. Itu yang Nabi bilang sama teman-teman. Timbul rasa angkuh, rasa merasa selama ini gue udah baik nih. Kenapa gue tidak dihargai? Itu satu. Yang kedua, timbul rasa menuntut. Kenapa kamu gak baik sama saya? Saya sudah baik. Disitulah terjadi ketidakikhlasan gitu loh teman-teman. Nah disitulah dari pihak sana pasti akan bilang, berarti kamu bukannya keadaan makin membaik, malah memperburuk keadaan, jadi ribut, ya kan? Begitu juga lah Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kita teman-teman. Ketika kita rajin beribadah, terus kita menuntut, mana nih Allah pertolonganmu? Sedangkan Allah itu maha tahu kapan Allah harus menurunkan pertolongan, kapan Allah harus menurunkan rezeki besar. Allah tahu teman-teman, kita gak perlu jadi Tuhan kecil gitu loh untuk mengatur-ngatur dan menuntut Allah cuman karena kita udah rajin ibadah. Kalau kita belum dikabulkan, ada sedikit saja perasaan kok belum dikabulin ya, berarti kita harus introspeksi diri, berarti kita masih kurang sabar nih, berarti iman dan takwa aku masih belum mantap nih. Kalau gitu aku pertebal lagi deh. Kan fungsi dari ibadah ke Allah adalah meningkatkan iman dan takwa. Karena kalau si iman dan takwa itu udah mantap, teman-teman udah enak nih menjalani hidup. Kenapa? Karena ketika doa-doa teman-teman belum diijabah, teman-teman tenang. Teman-teman berpikir, Allah maha tahu, Allah tahu kapan Allah harus turunkan bantuan, dan aku tahu tidak ada doa yang sia-sia. Kalau belum dikabulkan, berarti aku lagi ngelatih sabarku sekarang. Aku lagi melatih diriku untuk menjadi penyabar. Karena alangkah baiknya orang yang rajin ibadah, dia berubah juga dari segi segala aspek. Kehidupannya dia jadi sabar, kehidupannya dia jadi tidak angkuh, kehidupannya dia jadi yakin sama pertolongan Allah. Wah, Masya Allah teman-teman, kalau udah di level itu, enak hidup teman-teman semua. Karena ketika kalian menjalankan ibadah, kalian sudah di level ikhlas. Ketika kalian doanya belum dihijabah,
kalian menganggap itu adalah latihan. Latihan kalian untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Dan ketika kalian mendapatkan cobaan, ujian, wah kalian seneng nih. Ada pelajaran apa lagi nih dari Allahku. Dan kalau aku sabar, hadiah besar apa lagi yang aku raih. Itu yang pengen Lona sampaikan ke teman-teman semua untuk bekal kita sama-sama ya teman-teman ya. Supaya kedepannya kita nggak hanya ibadah-ibadah aja semata, tapi nggak ada latihannya nih untuk manajemen otak dan pikiran kita. Dimana kalau kita udah bisa menguasai semuanya, ibadahnya udah rajin, kontrol hati dan pikiran dan sifatnya udah bagus, wah alhamdulillah banget teman-teman. Teman-teman akan semakin dekat dengan pengabulan doanya. Teman-teman akan semakin dekat sama Allah. Karena ingat, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sabar dalam ujian. Contohnya Mbak ini. Dia dikatain sama orang-orang, gak bisa hamil, ini dia sabar kan teman-teman. Dia sabar, dia terus sholat tahajud, dia berdoa. Bahkan ketika lagi down-downnya, dia mendem sendiri dan ngaruh ke dia jadi jarang sholat tahajud. Tetap Allah kabulkan karena Allah itu memang tidak mau punya hutang. Mungkin pengabulan Allah itu adalah hasil dari rajinnya Mbak ini sholat tahajud yang sebelum-sebelumnya. Segitunya lah Allah itu baik teman-teman. Allah akan memberikan sesuatu yang kalian minta ketika kalian udah pantas menerimanya. Jadi kita terus perbaiki diri ya. Buat teman-teman semua segitu aja. Bagi teman-teman yang mau share cerita yang menarik kayak kakak ini, bisa banget komen di video ini atau WA atau DM Instagram Lona. Pokoknya bebas ya teman-teman semua yang cerita, yang mau memotivasi teman-teman lainnya. Wah alhamdulillah pahala kalian akan bergelimpangan terus. Dan buat mbaknya yang udah berhasil hamil, selamat ya mbak ya. Moga mbak nonton, semoga kehamilan mbak sehat, dilancarkan oleh Allah sampai lahiran, sampai menyusui, bayinya sehat, mamanya sehat ya. Mudah-mudahan Lona dan teman-teman lainnya yang berjuang garis 2 juga bisa seberuntung mbak ini tuh. Kita senang banget bisa dapat share cerita pengalaman yang kayak gini ya teman-teman ya. Sama-sama mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.